2023 kita sudah mampu menyelamatkan 19 orang saudara kita dari ancaman hukuman mati. Namun di tahun yang sama penambahan kasus baru 29. Dia pekerja migran di Hong Kong, dia kemudian dipacarin, ya, diajak pacarnya ke India, ya, sebelum pulang ke Indonesia diminta mampir dulu ke Malaysia dengan membawa titipan tas. Nah, ternyata begitu sampai di Malaysia, tas itu isinya narkotika. Kenapa kok gampang ditipu ya? Karena kami melihat ingin shortcut. Terakhir kasus Bu Eti Thoyib, ya, pertama kali ya, keluarga korban meminta 30 juta rial atau sekitar 120 miliar. Talk episode 20 bicara hukuman mati terhadap WNI di luar negeri. Tapi masih vonis sih. Pak Ade apa kabar? Baik. Gimana kabarnya, sehat? Ini sehat sih, tapi kita mau cerita dikit nih. Beberapa pekan lalu tiba-tiba kita dapat kabar nih, kabarnya dari Jogja, dibilang kalau misalnya ada 165 WNI yang tervonis mati di luar negeri. Langsung tuh rame tuh Pak Ade tuh. Oh, banyak banget nih, gimana nih? Ya, sebetulnya masyarakat belum terinfo dengan lengkap. Betul. Cerita tentang hukuman mati ini seperti cerita telenovela. Kok telenovela Pak Ade? Dari dulu terus saja banyak sekali gitu loh. Episodenya banyak. Ya, episodenya nggak pernah selesai gitu loh. Ya. Never ending story. Nah, sekarang kita pengen tahu hari ini bagaimana kebijakannya, bagaimana nasib saudara-saudara kita yang di luar, dan bagaimana preventifnya. Ya, ini kawan lamanya Pak Ade ya? Teman baik. Teman baiknya Pak Ade juga. Ya. Kalau ini salah satu narasumber yang suka aku gangguin nih. Selamat datang Pak Direktur Perlindungan WNI, Pak Judah Nugraha. Mas Dir, selamat datang. Terima kasih Pak Ade, Mas Geri. Senang sekali kami bisa gabung di sini. Kalau dulu ada BHI-nya, sekarang udah nggak ada ya? Iya, jadi sekarang nomenklaturnya Direktorat Pelindungan WNI. Badan Hukum Indonesia tetap akan kita lindungi, tapi ada di beberapa unit kerja yang lain. Ya, makanya nih preambul dulu aku kaget tuh sekarang Pak Judah Direktur Perlindungan WNI aja. Oke. Pak Judah pasti udah ngeh banget nih yang soal pernyataannya Pak Judah di Jogja nih. Iya, betul. 165 berarti sekarang ya? Betul. Yang tervonis mati. Betul. Tervonis atau terancam hukuman mati? Terancam hukuman mati mulai dari proses litigasi yang masih berproses maupun yang sudah inkrah. Jadi total 165. Banyak juga ya. Ya lumayan Pak Ade. Iya. Memprihatinkan juga. Bahkan kalau kita bandingkan dengan jumlah komunitas warga negara kita yang ada di luar, angkanya tinggi. Iya. Dalam catatan kami ada 2,3 juta warga negara kita yang tercatat lapor diri di perwakilan RI. Walaupun mungkin angka sebenarnya pasti jauh lebih tinggi. Iya. Namun at least 2,3 juta. Jadi untuk 2,3 juta 165 is quite high. Mas, 165 itu yang terancam dan dalam proses hukuman mati. Nah, itu kan belum terhitung mereka yang tidak terancam hukuman mati tapi ada dalam penjara kan, Mas? Betul. Kalau itu dihitung lagi lebih banyak lagi. Jadi dapat kami sampaikan mungkin yang perlu menjadi concern kita bersama. Iya. Jadi kami mencatat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus yang menimpa warga negara kita ya di luar negeri yang semakin meningkat. Trennya dalam 5 tahun terakhir, 2019 kami menangani 24.000 kasus. Kemudian tahun 2020 lah kita anggap sebagai outliers karena itu tahun Covid. Lalu ke tahun 2021 meningkat ke 29.000 kasus. Tahun 2022 meningkat ke 35.000 kasus. Dan terakhir kemarin 253.000 kasus. Ini jumlah peningkatan yang sangat besar. Mas Direktur bisa cerita nggak? Ada 50.000 kasus. Apa arti kasus? Jadi kasus ini adalah semua permasalahan yang dihadapi oleh warga negara kita. Ya. Mayoritas dalam catatan kami adalah warga negara kita yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Berstatus undocumented di luar negeri. Ini sebetulnya mencerminkan bahwa pola migrasi warga negara kita ke luar negeri itu belum dilakukan dengan cara yang aman, sesuai prosedur, sehingga akhirnya mereka menjadi undocumented. Ya. Nah kemudian
banyak kasus yang lain, mulai dari TPPO, mulai dari kemudian evakuasi, ya, dan berbagai macam kasus yang lain. Mas Direktur, kalau tadi menyebutkan angka 50.000 ya, 50.000 itu kalau kita petakan, Mas Direktur bisa kasih gambaran ke kita semua nggak? 50.000 itu mostly di mana, yang paling banyak di mana, paling sedikit di mana, rata-rata di mana gitu? Jumlah kasus konsisten dengan jumlah warga negara kita di satu negara. Oh, Jadi jumlah warga negara kita yang terbesar yang berada di luar negeri ada di Malaysia. Nomor 2 ada di Saudi, nomor 3 ada di Taiwan, nomor 4 ada di Hong Kong, dan kemudian sisanya menyebar ke banyak negara. Jumlah kasusnya pun konsisten. Yang paling banyak ada di Malaysia, kemudian di Saudi. hukuman matinya juga apa Iya. tuh sama ada? Jadi dapat kami sampaikan hingga saat ini kami mencatat ada 165 warga negara kita yang terancam hukuman mati. 155 di antaranya itu berada di Malaysia. Malaysia. Dari 165, 155 di Malaysia, 3 di Saudi, ya, 3 di Uni Emirat Arab, kemudian 1 di Laos. Oh. Ini 155 paling banyak narkoba ya kasusnya ya Pak? Betul. Jadi yang di Malaysia, khusus di Malaysia paling banyak itu adalah kasus narkotika. Ya, jadi tetangga kita itu sangat dekat dengan kita, tempat kita bermigrasi paling dekat, paling gampang, tanpa visa, tapi ternyata risikonya juga besar karena aturan di sana juga lebih ketat dari kita. Itu kasusnya apa saja utamanya yang dari Malaysia itu? Jadi Malaysia tadi kami sampaikan mayoritas yang paling banyak itu adalah kasus narkotika. Modusnya biasanya pekerja migran kita digunakan sebagai kurir. Oh. Jadi modusnya bermacam-macam nih. Ada yang ini kasus yang juga pernah kita tangani. Dia pekerja migran di Hong Kong, dia kemudian dipacari, ya, diajak pacarnya ke India, ya, sebelum pulang ke Indonesia diminta mampir dulu ke Malaysia dengan membawa titipan tas. Nah, ternyata begitu sampai di Malaysia, tas itu isinya narkotika. Ya, ketika diperiksa, ya memang betul tas itu dalam possessionnya WNI kita, dan akhirnya dia terancam hukuman mati. Mas Direktur, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa mereka yang terancam hukuman mati ini apakah pernah dilihat pendidikannya apa, sehingga kita tahu sebetulnya ini sebetulnya by intention, sesungguhnya dia sengaja membawa narkotika atau sebetulnya karena maaf ya kekurangannya dalam berpikir sehingga kemudian kita simbolkan dia dimanfaatkan pihak lain gitu. Dari rata-rata yang terancam hukuman mati itu pendidikannya apa sih? Yang tadi kami sampaikan memang bervariasi, ya. Ada memang pekerja migran kita, ya. Tentu kalau pekerja migran kita mayoritas memang tidak tinggi pendidikannya seperti itu, dan juga ada beberapa yang bukan pekerja migran, ya. Dalam konteks pelindungan warga negara, yang kita lindungi itu adalah hak, ya. Jadi apapun kesalahannya, yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk kita lindungi, hak untuk mendapatkan akses ke konsuleran, dikunjungi oleh perwakilan RI, hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk mendapatkan penterjemah, ya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik selama di penjara dan sebagainya. Itu yang kita pastikan, termasuk pendampingan hukum dalam proses peradilannya. Maksud saya itu begini Mas Direktur, apakah mereka itu rata-rata itu pendidikan SD, SMP atau SMA atau mungkin perguruan tinggi yang melakukan itu? Kebanyakan mungkin SMA gitu ya. Oh gitu ya. Seperti itu. Ya memang bisa dimengerti bro. Ya. Tapi yang menarik soal kasus narkoba kan kalau nggak salah Malaysia lagi moratorium ya Pak Dir. Dan juga jadi mereka tuh tidak ada eksekusi karena kasus narkotika. Jadi yang kami pahami, ya, memang ada kebijakan moratorium eksekusi hukuman mati. Namun terlepas daripada itu, Malaysia sekarang juga melakukan amandemen undang-undang. Yes. Ya, amandemen undang-undang penghapusan mandatory death penalty. Oh. Nah, ini yang perlu kita elaborasi lebih lanjut mungkin ya. Yang dimaksud
penghapusan mandatory death penalty bukan berarti hukuman matinya dihapuskan, melainkan sebelum adanya undang-undang ini, beberapa kesalahan, kejahatan kriminal yang dilakukan, ketika hakim memutuskan dia bersalah, hakim tidak memiliki opsi lain selain menjatuhkan hukuman mati. Contohnya peredaran dada. Ya, Jadi tidak ada opsi hukuman penjara. Jadi mandatori. harus mati. Kalau itu salah, maka mati. mandatori hukuman mati. Nah, sekarang diubah. Punya hak dia. Ya, hakim memiliki opsi selain menjatuhkan hukuman mati, Bisa hukuman. bisa hukuman badan. Nah, karena sudah ditetapkan ini, ada lagi undang-undang yang kedua untuk menjaga keadilan ya, bagi yang sudah divonis hukuman mati berdasarkan undang-undang yang lama yang mandatori tadi, diberikan kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali. Oh, ada PK-nya. Ada PK-nya. Berarti kami share di sini dari total angka WNI kita yang terancam hukuman mati di Malaysia, yang eligible untuk mendapatkan PK tersebut karena sudah inkrah ya, statusnya sudah inkrah, itu ada 79. 79 sudah eligible untuk mendapatkan proses peninjauan kembali, dan kami melalui KBRI kita yang ada di Kuala Lumpur dan perwakilan kita yang ada di daerah-daerah seperti di Penang, Johor Bahru, KK, Kuching dan Tawau, kita tunjuk retainer lawyer, pengacara, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi, pendampingan hukumnya terpenuhi dalam proses peninjauan kembali tersebut. Dan alhamdulillah dari 79 tersebut 51 bebas dari hukuman mati. wow, ini patut disambut baik karena upaya perlindungan WNI berarti ada hasilnya gitu. 51 berarti Pak Jude. Tapi kadang-kadang kan yang seperti Pak De bilang, nanti ngulang lagi. Ini menarik Mas Gerin ya. Ini yang sebetulnya membuat kita harus merubah strategi kita. Kita tidak lagi bisa hanya menggunakan pendekatan pemadam kebakaran. Jadi ketika ada kasus, ya, baru kemudian kita tangani. Bagaimanapun langkah pencegahan itu jauh lebih efektif. Kita saat ini itu berkejaran dengan penambahan kasus baru. Kalau dilihat dari kinerja pelindungan kita, tadi 51 khusus untuk yang hasil amandemen ini bisa kita selamatkan. Selama tahun 2014 hingga tahun 2023, total ada 360 kasus hukuman mati yang sudah dapat kita bebaskan. Ya. Baik itu bebas murni maupun turun hukuman ke hukuman penjara. Ya. Bagus angkanya. Tapi jumlah penambahan kasus baru jauh lebih banyak. Ya, luar biasa juga nih. Sebagai contoh nih ya, untuk kasus tahun lalu saja 2023 kita sudah mampu menyelamatkan 19 orang saudara kita dari ancaman hukuman mati. Namun di tahun yang sama penambahan kasus baru 29. Oh. Jadi kita defisit 10 ya, defisit 10. Jadi Ini namanya bukan defisit, surplus. nah, jadi memang itulah kemudian mengapa kita bangun pedoman. Ya, saat ini sudah ada keputusan Menteri Luar Negeri membangun pedoman mengenai pendampingan WNI terancam hukuman mati, yang bukan hanya memastikan negara hadir dalam proses pendampingan hukumnya, namun juga memberikan guidance bagaimana melakukan langkah-langkah pencegahan dan kolaborasi dengan semua stakeholder kita yang ada di dalam negeri. Itu yang penting. Pak Jude, tapi yang menarik, ya kita nggak bisa pungkiri lah, untuk membebaskan hukuman mati itu kan bukan gratis lah. Biayanya, ada biaya yang harus ini kan Pak Jude? Iya tentu. Retainer lawyer kita itu mahal. Kita menyewa retainer lawyer yang terbaik tentunya. Dan itu uang negara. Sekali lagi tentu harus balance. Ketika ada kasus kita pastikan negara hadir ya, untuk memastikan pemenuhan hak-haknya. Namun sekali lagi tadi pencegahan di dalam negeri itu juga harus kita lakukan. Kita harus sampaikan tentu melalui kerjasama dengan semua pihak di dalam negeri, memahami modus-modusnya seperti apa. Tadi yang kayak kurir, hati-hati kalau dipacarin sama orang asing. Jangan pernah mau membawa barang yang bukan miliknya yang dititipin. Oke. Seperti itu. Itu modus yang paling banyak. Atau contoh di Saudi, ada beberapa kasus yang mungkin tidak ada di hukum kita,
Contoh sihir. Nah itu menarik nih. Gimana Pak Juri? Sihir kan tidak ada di hukum kita. Ya. Nah di Saudi, sihir itu ancamannya hukuman mati. Dan ada warga negara kita yang terancam hukuman mati karena kasus sihir. Gara-gara sihir ya? Ya. Kita kan bicara tadi, ada 3 prinsip pelindungan, ya, sesuai dengan Permenlu 5 tahun 2018. Mengedepankan tanggung jawab pihak terkait. Kedua, tidak mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata. Dan yang terakhir, pelindungan diberikan sesuai dengan hukum negara setempat dan hukum kebiasaan internasional. Nah, dalam konteks hukum negara setempat ini, ya memang dari sisi hukum positif yang ada di Timur Tengah, ada hukuman mati karena sihir. As simple as waktu itu pernah kita tangani, ada pekerja migran kita, perempuan, ya, haid, nah, kemudian dia kumpulkan rambut-rambutnya yang rontok gitu ya, disimpan seperti itu dan sebagainya. Kan tidak, dalam budaya Saudi tidak wajar seperti itu. Nah, kemudian dalam rumah tangga keluarga yang dia bekerja di situ, ada yang sakit dan kemudian meninggal. Kemudian ditemukanlah rambut-rambut seperti itu. Nah, kemudian muncullah tuduhan sihir dan akhirnya berproses. Nah, hal-hal itu yang perlu kita berikan pemahaman. Jadi pentingnya kita membangun sebuah pola migrasi yang aman adalah antara lain memberikan pemahaman kepada calon pekerja migran kita atau warga negara kita yang akan pindah keluar mengenai konteks hukum negara setempat dan juga konteks budaya negara setempat, sehingga bisa terhindar dari tindakan-tindakan kriminal yang akhirnya berujung kepada ancaman hukuman mati. Mas Direktur, bagaimana melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang melakukan semacam itu ketika pola migrasi ini tidak bisa boleh dibilang tidak bisa dibendung dan mungkin juga tidak bisa dideteksi secara baik begitu loh. Karena orang bepergian ke ASEAN semuanya sudah tanpa visa. Betul. Dari ASEAN bisa pergi kemana saja. Bahkan sekarang pergi untuk umroh saja udah bebas visa apa aja bisa dipakai misalnya. Yeah. Kemudian habis itu bisa menggelandang menjadi overstayer. Bagaimana preventive measures yang dilakukan agar semua itu paling tidak berkurang lah, tidak terjadi lagi gitu. Yeah. Pertama tentu kita mayoritas warga negara kita yang ada di luar negeri itu kan bekerja sebagai pekerja migran. Lebih dari 90% itu adalah pekerja migran. Maka tata kelola penempatan pekerja migran kita itu harus bisa ya, memastikan koridor aman. Ya, prosesnya itu harus mudah, murah, cepat, aman. Ya, agar masyarakat kita tertarik untuk berangkat sesuai prosedur. Sekarang ini pemerintah itu bersaing dengan calo. Yeah. Banyak calon pekerja migran kita mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja luar negeri dan proses keberangkatan ke luar negeri bukan dari pemerintah tapi dari calo. Ini tantangan besar kita memang. Nah, tapi tentu sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 ini menjadi tanggung jawab bersama ya, pusat dan juga daerah dan juga elemen-elemen masyarakat untuk bisa memberitahu bagaimana proses migrasi yang aman dan sesuai prosedur. Termasuk teman-teman media. Apa yang kita lakukan ini bisa kita sampaikan kepada publik bahwa kalau mau berangkat keluar ikuti prosedur sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017, daftar ke Disnaker negara tempat dia tinggal atau LTSA, ya. Lalu kemudian pahami kontrak kerja, isinya harus dipahami dan tanda tangan kontrak kerja itu harus di Indonesia, jangan di negara setempat. Prosedurnya seperti itu. Kemudian berangkat harus menggunakan visa kerja. Tadi yang Pak Ade sampaikan, di ASEAN kan bebas visa. Tapi bebas visa itu untuk wisata, bukan untuk bekerja. Kalau mau bekerja harus ada visa khusus yang diurus di kedutaan negara setempat yang ada di Jakarta. Nah, informasi itu harus kita sampaikan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menawarkan, ayo gampang kerja di luar negeri yuk, kasih bikin paspor langsung berangkat. Harusnya bertanya, mana kontrak kerja saya?
Mana visa kerja saya? Kalau nggak ada, jangan berangkat. Jangan berangkat. Kalau calonnya menawari untuk bekerja di luar negeri secara ilegal gimana tuh Mas? Apalagi kalau yang iming-iming gaji Ya, tinggi tuh Mas. Gitu. Nah, ini mungkin, Mas Giri mungkin sudah kita sering diskusi ya, Yes. masalah online scam ya. Iya. Ini lebih parah lagi nih. Zaman sekarang ya susah benar ya. Jadi kami melihat ada pergeseran tipologi kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Kalau dulu kasus TPPO tradisional yang kita hadapi adalah bekerja di sektor domestik. Mayoritas korbannya perempuan, berpendidikan rendah, datang dari keluarga miskin. Nah, namun kasus online scam yang saat ini hingga hari ini, dari sejak tahun 2020 hingga saat ini kami sudah menangani 3.703 kasus, and keep on counting until today. Kasusnya masih banjir, kita tangani. Yang menarik adalah tipologi profil victimnya berubah. Yang online scam berasal dari Gen Z. Oh. Mas Giri Gen Z ya? Wah, Usia boomer. Usia 18-35 tahun. Berpendidikan. Nah, Bahkan kami pernah menangani kasus online scam yang korbannya itu punya master degree. Bayangkan, master bisa ditipu, Pak. Kedua, yang ketiga, mereka bukan dari golongan ekonomi miskin. Mereka kelompok menengah karena bisa sekolah sampai tinggi. Dan digital literate. Mereka paham dengan sosmed dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, kembali ke pertanyaan Mas Giri, kenapa kok gampang ditipu ya? Karena kami melihat ingin shortcut. Nah ini, orang-orang kita mungkin yang generasi muda ini ingin ketika ditawari, kerja sebagai customer service, gajinya 1.000 sampai 1.200 US dollar, dan di luar negeri 1.200 US dollar mungkin sekitar 18 jutaan sekarang, 20 juta mungkin ya, somewhere seperti itu. Nggak berpikir ulang, ya. Karena yang dikejar adalah yang diingat gaji tingginya dan kerja luar negeri, keren, bisa sosmed nanti kan, saya kerja luar negeri nih, itu yang dikejar, tapi tidak kritis terhadap prosedurnya. Harusnya bertanya, kok mendapatkan gaji 1.200 US dollar tidak ada kualifikasi khusus? Harusnya kalau kritis kita bertanya, ini benar nggak ya? Terus bisa dicek nggak perusahaannya, kredibel atau tidak? In most cases nggak bisa dicek. Itu hanya lowongan itu hanya ada di sosmed. Nggak bisa kita cross check kredibilitas perusahaan. Kemudian tadi berangkat ke luar negeri, nggak pakai visa kerja, ya, tidak tanda tangan kontrak. Oke. Ya, itu kalau kritis semua sejak awal kita bisa, artinya tidak memaksakan diri untuk berangkat, atau at least tanyakan kepada pemerintah, ini benar nggak sih? Gitu. Kan ada di Snaker atau LTS. Ini tawarannya benar nggak sih? Kalau nggak benar, sudah tahu nggak benar, jangan memaksakan diri. Ini kasusnya kebanyakan di Kamboja ya Pak ya? Kamboja. Ribuan kasus itu? Iya, 3.703 itu mayoritas ada di Kamboja. Online scam. Mas. Ini menarik banget nih, kasusnya tiba-tiba meroket ya. Dan kayak kita sempat diskusi juga, kebanyakan tuh orang-orang yang di Kamboja, mereka ternyata pas di Kamboja bekerja tidak sesuai dengan ekspektasinya, dan juga soal lingkungan kerjanya juga buruk. Mereka minta balik, diakomodasi oleh Kemlo atau perwakilan kita di sana. Yeah. Setelah kembali, mereka balik lagi. Yeah. Ada kan seperti itu Pak Judah? Betul, confirm. Tadi yang sampaikan Mas Giri, pengulangan kasus untuk orang yang sama. Jadi mungkin ini yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Di satu sisi kita ingin memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan, ya, dari negara. Negara harus hadir. Namun di sisi lain kita juga harus bisa mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan sistem perlindungan kita. Ini sebagai contoh. Di
Di Undang-Undang 21 tahun 2007 memang sudah dimandatkan untuk korban TPPO itu biaya penanganan dibebankan kepada negara. Nah, itulah kemudian setiap kasus ada korban TPPO dari luar negeri itu pemulangan atas biaya negara. Tapi yang menarik adalah ketika sudah pulang, tadi yang Mas Giri sampaikan, kami mencatat mereka berangkat lagi ke luar negeri dan bekerja di jenis perusahaan yang sama. Berarti udah bukan masuk TPPO dong, Pak? Bukan. Kalau misalnya kedua atau ketiga kali. Bukan. Dan mereka pasti secara sadar kan? Iya, seperti itu. Gitu. Memang betul, kita pun harus coba mendalami lebih lanjut. Kenapa kok mereka berangkat lagi keluar? Memang ada kerentanan ekonomi di dalam negeri. Itu yang kemudian kami sampaikan, kami bahas dengan kementerian lembaga terkait dan juga stakeholder bahwa ketika kita menangani kasus TPPO, kita harus end to end. Bukan hanya menangani di luar dan kemudian kita pulangkan. Pada saat dipulangkan, kita harus lakukan juga rehabilitasi, reintegrasi, termasuk pemberdayaan ekonomi. Kerentanan ekonomi ini yang kemudian menjadi salah satu alasan utama kenapa mereka akhirnya berangkat lagi keluar. Kalau tadi Mas Direktur mengatakan bahwa kita harus konsultasi banyak nih dengan pihak yang berwenang biar tidak salah jalan gitu. Tapi apa yang terjadi di Jerman kemarin? Justru universitasnya juga tertipu, Mas. ini sesuatu yang unik juga kan? Iya. Ternyata beberapa universitas juga tertipu oleh oknum. Nah, jadi gimana nih Mas? Kita harus dari sisi mana ini Mas? Iya. Apakah ada permainan oknum lokal juga itu, Pak Judah? Yang pengen misalnya di semua kasus ya? Khusus misalnya di Kamboja atau misalnya yang tadi Pak dia bilang. Ini universitas loh bro. Kalau yang di online scam? Kalau di online scam modusnya kebanyakan tawaran itu melalui sosial media. Dan kemudian tidak ada proses beda, makanya tadi modusnya dengan yang tradisional. Yang tradisional itu ada calo, dia bayarin gitu ya. Calonnya dari sini atau dari sini kalau yang tradisional ya. Tradisional tuh. Calo atau sponsor lah mereka bisa sebut. Kasih uang fit ya. Sebelum berangkat dikasih 5 juta 10 juta. Padahal itu bukan uang gratisan. Itu adalah bentuk penjeratan hutang sebetulnya. Bondage. Iya. Nah, untuk yang online scam ini memang lebih rumit ya karena memang interaksi dengan calonya pasti, tapi tidak langsung, biasanya lewat sosmed dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka kontak-kontakan, kemudian sudah dapat paspor langsung difasilitasi berangkat keluar. Kalau yang Jerman tadi gimana tuh? Yang Jerman ini menarik karena di satu sisi Ferienjob itu adalah program resmi dari pemerintah Jerman. Ya. Namun dimarketingkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di Indonesia itu sebagai program magang. Ferienjob itu bukan program magang. Yeah. Ferienjob itu artinya bekerja semasa liburan. Masa liburan. Jadi sebetulnya itu untuk mahasiswa di sana selama masa liburan untuk nambah uang saku, bukan untuk magang. Kemudian ditawarkan oleh calo itu ya, agen-agen ini ke Indonesia sebagai program magang, bahkan disampaikan ini bisa dikonversi menjadi 20 SKS dalam konteks MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kemudian yang tadi itu, yang ketipu mahasiswanya, yang ketipu juga kampusnya, seperti itu. Nah, dari sisi Jermannya sendiri, kita sudah juga melalui KBRI Berlin juga sudah koordinasi dengan otoritas setempat untuk bisa menyelidiki kasus ini. Tapi di Jerman banyak mahasiswa kita yang memang kuliah di Jerman itu bekerja di Ferienjob dan tidak ada masalah karena memang ekspektasi mereka adalah untuk nambah uang saku. Tapi beda ceritanya kalau ini mahasiswanya di Indonesia diberangkatkan ke sana hanya untuk 3 bulan bekerjanya tidak ada kaitannya dengan mata kuliah atau jurusan yang dia ambil, kemudian mereka juga harus bayar seperti itu, dan kemudian
banyak hal yang tidak dipenuhi. Artinya sama tadi kontrak kerja itu ya. Kontrak kerja itu nggak ditandatangan di Indonesia, tandanya baru di sana. Dan itu pun dalam bahasa Jerman. Banyak yang nggak paham dengan isinya. Seperti itu. Nah ini yang sekali lagi ya, pemahaman mengenai pola migrasi yang aman itu betul-betul perlu kita kuatkan ya. Jadi kalau saya boleh sedikit simpulkan, sebetulnya masalah perlindungan dan pelanggaran hukum ini, warga kita di luar negeri ini tidak terbatas pada mereka yang berpendidikan rendah, bro. Betul. Enggak. Ya. Yang SD itu kena hukuman mati tadi, yang SMP, SMA, bahkan yang universitas pun juga ada kena. juga yang kena ini. Iya, Nah, bukan hanya siapa-siapa, universitasnya juga tertipu loh. Yes. Jadi ini pekerjaannya Mas Direktur jadi susah nih. Banyak. Tapi ada satu lagi nih yang tadi mungkin aku agak sedikit lupa untuk nanya ini ke Mas Jo, tapi ini menarik banget. Yang soal bagaimana penanganan kasus hukuman mati yang sudah di Saudi. Kadang-kadang kan yang jadi pro kontra itu pembayaran uang darah ya Pak dia. Mas Juda tuh ya. Itu kan sampai sekarang kan masih ya jadi perbincangan. Sebenarnya negara sih butuh nggak sih membayarkan itu? Uang darah itu apa? Uang yang harus dibayarkan kepada keluarga yang merasa ininya terbunuh. Oh diat gitu. Diat. Maksudnya. Oh istilahnya diat. Oke. Ya. Menarik nih Mas Giri ya, mengenai uang diat. Ya. Jadi kita perlu pahami dulu dalam sisi konteksnya. Di satu sisi sesuai dengan peraturan perundangan, ya, sebagai contoh di Undang-Undang 18 tahun 2017 disebutkan pelindungan diberikan tanpa mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata. Seperti itu. Dan kemudian kami juga di Kemlu sudah membuat sebuah pedoman penanganan pendampingan WNI terancam hukuman mati yang juga mengamplify tadi prinsip tersebut, ditambah mengedepankan tanggung jawab pihak terkait dan pelindungan dilakukan sesuai dengan hukum negara setempat dan hukum kebiasaan internasional. Jadi kami ingin meng-highlight bahwa tidak mengambil alih tanggung jawab pidana perdata dan dilakukan sesuai dengan hukum negara setempat. Nah, dalam konteks diat, nah ini kita harus pahami bahwa hukum di Timur Tengah itu ada beberapa tahapan ya, dalam konteks hukuman. Hukuman mati di sana itu ada hukuman takzir, hukuman had, hukuman kisos. Untuk takzir ini sama-sama hukuman mati, namun ini adalah untuk kejahatan melawan negara. Contoh peredaran narkotika dan lain sebagainya. Ketika hukuman ini dijatuhkan, yang bisa menyelamatkan si terdakwa ini terpidana ini adalah pemaafan dari raja. Dibuka kesempatan pemaafan dari raja. Kalau kasus had, ya, ini adalah kasus yang paling tinggi. Di mana kalau itu sudah diputuskan, raja memaafkan, keluarga korban memaafkan, tidak menghentikan proses eksekusi. Jadi opsi satu-satunya adalah langkah litigasi melalui peninjauan kembali. Itu pun kalau ada novum baru. Nah, bagaimana dengan kisos? Kisos ini adalah pembunuhan, ya, dan kemudian yang bisa menyelamatkan si terpidana dari eksekusi adalah hanya melalui pemaafan keluarga korban. Raja memaafkan tidak akan menghentikan eksekusi. Jadi kuncinya adalah pemaafan keluarga korban. Nah, dalam hukum di Timur Tengah, proses litigasi, ya, pendampingan hukum di pengadilan dan sebagainya itu berhenti ketika vonis dijatuhkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah. Artinya segala macam tahapan, ya, mulai dari pengadilan pertama hingga pengadilan Mahkamah Ulia itu yang paling tinggi di sana, itu sudah dilakukan dan inkrah. Nah, ketika sudah inkrah, tidak ada opsi jalur hukum, upaya hukum yang lain yang bisa dilakukan. Sesuai dengan hukum yang ada di sana, dibukalah proses namanya tanazul, pemaafan. Nah, proses pemaafan ini antara keluarga korban dengan si pelaku. Dan itu purely bukan proses litigasi. Itu adalah proses perdata. Udah perdata masuknya. Perdata antara si keluarga dengan si pelaku. Nah,
untuk pemaafan tersebut ada yang dimaafkan tanpa meminta uang darah atau uang diat, ada yang meminta uang diat. Itu adalah hak dari si keluarga korban. Kita pernah memaafkan atau pernah mendampingi kasus hukuman mati dan keluarganya itu memaafkan tanpa uang diat. Bahkan waktu itu ini kasus 5 Banjar, ya, 5 orang warga negara Indonesia asal Banjar. Pada saat itu dia membunuh warga Pakistan di semen jenazahnya. Seperti itu, terus kita dampingi. Perlu 3 generasi diplomat untuk bisa meluluhkan hati si keluarga, ibu dari si korban ini. Pertama datang diusir, kedua datang diusir lagi, ya ketiga datang oke lah masuk, tapi nggak mau bahas masalah tanazul pemaafan. Dan akhirnya kita jalin silaturahmi saja, dan terus sampai akhirnya karena sudah dekat gitu ya, ketika si ibu itu sakit, ini diplomat kita sampai gotong ibunya bawa ke rumah sakit. Nah kemudian ibunya tersentuh hatinya ini karena ini kok perwakilan RI itu begitu konsisten gitu ya deketin dia gitu ya, dan akhirnya ibunya oke, saya maafkan, dan dia tidak meminta uang dia. Tapi ada kasus yang lain juga yang ya tentu sekali lagi itu merupakan hak dari keluarga, ada yang meminta uang dia, Dan jumlahnya nggak murah Pak Jude. iya ya, saya dapat sampaikan sangat mahal. Dan dari tahun ke tahun kita mencatat peningkatan angka diat yang begitu tinggi. Dulu dalam awal-awal itu kisaran 2 miliar. Wow. Awal-awal tuh tahun kira-kira? Tahun berapa ya? Tahun 2012 apa ya? Seperti itu ya. 10-12. Nah kemudian terakhir kasus Bu Eti Thoyib. Ya. Pertama kali ya, keluarga korban meminta 30 juta rial atau sekitar 120 miliar. Seperti itu. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Giri. Ya. Kalau kita merujuk kepada peraturan perundangan, tidak mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata. Nah, dalam konteks hukum kisos dan diat ini, diat ini adalah proses perdata. Artinya pemerintah bisa jadi tidak akan membayarkan diat tersebut karena itu adalah urusan pribadi, seperti utang piutang. Ya. Ya. Nah, tapi kami bisa sampaikan di sini, ini mekanisme yang berlaku di Saudi. Ketika ada kasus kisos dan ada permintaan diat, itu bukan hanya untuk WNI ya, untuk warga Saudi juga ada di situ. Ada namanya lembaga Lasna Afu, lembaga pemaafan. Nah, disitulah dia yang membantu merekonsiliasi antara keluarga dan pelaku. Nah, ketika ada permintaan uang diat di Lasna Afu itu akan dibuka rekening untuk para musinin. Jadi dibuka untuk para musinin yang mau membantu membayarkan uang diat masuk ke rekening itu. Nah itu dibuka mekanisme itu. Jadi memang itulah yang berlaku di Saudi. Di Saudi tadi ada berapa Pak Jude yang tervonis hukuman mati? 3. Dan ini udah inkrah semua ya 3 itu? Ada yang masih berproses. Ya. Jadi sebetulnya proses hukuman mati itu sangat panjang. Ya, panjang. Sangat panjang dan melelahkan. Ya. Dan yang bersangkutan selama itu pula ada di penjara kan. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Dan kalaupun dia akhirnya tawar-menawar dengan diat, itu menjadi masalah yang namanya perdata. Ya, artinya bukan kewajiban dari pemerintah. Kan gitu. Ini yang perlu dipahami oleh para para pekerja kita agar tahu bahwa proses itu sangat panjang gitu, panjang, tidak semudah yang mereka bayangkan gitu. Dan proses litigasi di sana itu betul Pak De, panjang. Ada yang lebih dari 10 tahun, ya. Ada yang bahkan sampai 20 tahun seperti itu. Nah, yang ingin kita pastikan karena kasus WNI terancam hukuman mati ini adalah kasus yang sifatnya irreversible punishment. Kita ingin memastikan bahwa negara betul-betul hadir sejak awal. Itulah kenapa kita sekarang bentuk pedoman. Jadi sejak penangkapan
itu sudah harus ada pendampingan. Kita berikan guidance itu kepada perwakilan, pendampingan hukum pada saat penyelidikan, proses pengadilan, diberikan pengacara, diberikan penterjemah, diberikan akses ke konsuleran, diberikan juga kami melakukan kegiatan family reunion karena kan mereka bertahun-tahun ada di penjara. Kami bawa keluarganya ke Saudi untuk bertemu seperti itu. Dan berbagai macam upaya lain yang kita lakukan untuk memastikan bahwa negara betul-betul hadir dan semaksimal mungkin kita lakukan sesuai dengan tadi peraturan yang berlaku. Kalau yang bisa aku tarik dari omongannya Pak Juda ya, hati-hati juga kalau mau bekerja di luar negeri karena hukumannya dibilang panjang, proses hukumnya panjang, kalau bisa tersandung masalah hukum. Dan juga walaupun negara membantu yang tadi Pak Di juga bilang kan, ya ini semua ya benar-benar panjang. Jadi ya harus dibaca benar-benar ya Pak Juda ya. Iya. Kontrak dan juga sebenarnya perbaikannya juga harus bisa dimulai dari dalam negeri. Oke Pak Di. Ya. Nah, satu lagi mungkin belajar dari kasus-kasus yang WNI kita yang terancam hukuman mati. Untuk kasus narkotika tadi, kan modus-modusnya sudah banyak ya. Dan kemudian kita perlu edukasi masyarakat untuk berhati-hati dengan modus tersebut. Nah, untuk kasus pembunuhan ini kan 2 nih yang punya ancaman hukuman mati. Untuk kasus pembunuhan, satu hal adalah jangan takut untuk melapor. Know your rights. Ini ada satu kasus hukuman mati, dia membunuh majikannya. Di mana Pak Juda? Kalau boleh di Saudi. Ya. Saudi ya. Membunuh majikannya. Ya. Pada saat itu sedang selesai sholat subuh, terus dia pukul majikannya sampai meninggal. Tapi dia punya alasan. Kenapa? Karena dia merupakan korban perundungan seksual. Ada sexual harassment yang dilakukan oleh majikan. Tapi itu bukan terjadi pada saat itu, terjadi lama sebelumnya, yang berulang kali. Nah kemudian dia tidak melapor, dia mendem saja. Nah lama-lama akhirnya dia dendam. Nah ketika dendam, dia membalas dengan membunuh. Nah ketika mendapatkan kasus-kasus seperti itu adalah hak setiap warga negara kita untuk melapor kalau ada bentuk-bentuk pelecehan seperti itu ya. Jangan ragu untuk melapor. Know your rights. Pertama, kita pahami hak kita and then fight for your rights. Jadi kita perjuangkan. Kita sudah punya hotline, ya. Kita sudah punya akses. Makanya itu pentingnya berangkat ke luar negeri sesuai prosedur, agar informasi itu sudah bisa kita sampaikan sebelum berangkat. Gitu. Nah, ketika dia tahu dia hotline, lapor. Nanti kita bisa serikan bantu. Jadi jangan membuat masalah itu ditumpuk gitu ya. Akhirnya kemudian dia tidak bisa mengontrol emosinya dan kemudian justru akhirnya malah salah. Yang dilihat dari sistem pengadilan pasal itu adalah ya pada saat terjadi proses pembunuhan itu saja. Ya. Yang harassment yang dulu nggak dianggap gitu. Seperti itu. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Ya. Udah banyak banget nih penjelasan dari Pak Juda soal hukuman mati. Ya. Dan sebenarnya kita ngomongin masalah hukuman mati ini jadi sedih juga kita. Yes. Ya, artinya ini kan warga kita di luar negeri. Artinya kita perlu sama-sama lah saling mengingatkan. Luar negeri itu bukan sesuatu yang tidak selalu indah ya, gitu. Yes. Ya, semuanya ada aturan masing-masing. Kita harus punya bekal yang cukup, pengetahuan yang cukup gitu, proses yang benar gitu ya, migrasi yang aman lah kata Mas Yuda tadi. Ya, mudah-mudahan ke depan bukan Mas Yuda, bukan jumlahnya naik. Kemarin jumlahnya naik ya sekarang. Doa kami itu. Ya, mudah-mudahan bisa turun. Ya. Karena keberhasilan itu ketika jumlahnya turun, bukan naik. Dan juga jangan tergiur gaji gede juga sih. Iya. Pendapatan lebih besar dari ini kan yang bermuaranya ini kan masalah ekonomi ya Pak De ya. Iya. Ya. Mas Juda terima kasih banyak nih udah nyempetin waktunya. Saya dengar kan dari luar kota ya tadi. Udah capek-capek singgah di kantor Kumparan ya Pak De. Terima kasih. Makasih Pak De, Masih. Mas Gary ini Ya. sekali lagi terima kasih untuk undangannya dan juga minumnya nih. Ya. Dan mudah-mudahan diskusi kita sore ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin. Ya teman-teman Kumparan, tadi kita udah bicara soal hukuman mati di Deep Talk episode 20.
Tunggu Deep Talk episode selanjutnya membahas info-info internasional dan isu-isu internasional teraktual. Pak D mundur diri Pak D ya. Ya, Pak D Haji mohon undur diri. Andreas Gary undur diri dan Pak Judah terima kasih banyak. Terima kasih Mas.